Senyawa kimia yang bagaikan bintang ini membawa seorang perempuan menjadi bintang dalam dunia saintis. 155 tahun yang lalu di Warsawa, Polandia, lahir seorang perempuan bernama Maria Salomea Sklodowska. Ia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Maria besar di keluarga yang tidak memandang gender dalam pendidikan. Bagi ayah Maria yang merupakan guru matematika dan fisika, pendidikan tinggi adalah hak bagi semua orang, termasuk perempuan. Maria masuk ke sekolah umum dan sesekali diajari soal sains oleh ayahnya. Maria termasuk anak yang pintar dan selalu ingin belajar. Ia pun ingin melanjutkan pendidikannya ke universitas. Tapi, sayangnya Warsaw University di kampung halamannya tidak menerima perempuan. Biaya juga menjadi hambatan Maria untuk kuliah. Dia harus menunggu kesempatan untuk kuliah, karena ayahnya hanya bisa membiayai kuliah untuk Maria dan saudara-saudaranya secara bergantian. Sambil menunggu gilirannya untuk kuliah, Maria menjadi mahasiswa universitas bawah tanah bernama Flying University. Selain itu, ia juga menjadi guru les anak-anak dari keluarga kaya. Di umur 23 tahun, Maria akhirnya berkesempatan untuk kuliah di Sorbonne University Paris, Prancis. Kampus yang menerima perempuan menjadi mahasiswa. Sejak itulah ia mengganti namanya menjadi Mary, nama Maria versi bahasa Prancis. Hidup Mary sebagai mahasiswa sangat sederhana. Terkadang, ia terpaksa memasak menggunakan lampu alkohol. Tak jarang pula, ia pingsan di kampus karena kelaparan. Akan tetapi, semangat belajar Mary tak pernah padam. Ia menyukai belajar, dan ia menyukai ilmu pengetahuan. Mary mendapat peringkat pertama dalam ujian kelulusan sarjananya. Setelah lulus, ia berniat untuk kembali ke Polandia. Tetapi, ternyata ia menerima beasiswa untuk belajar lagi. Kali ini, Mary menggeluti bidang matematika. Sesudah lulus, Mary kembali berniat untuk pulang ke Polandia. Tetapi oleh profesornya Gabriel Littmann, Mary diberikan pekerjaan di laboratorium di Sorbonne. Di masa-masa inilah, Mary bertemu dengan seorang lelaki yang akan menjadi suaminya. Mary bertemu dengan Pierre Curie, seorang profesor di School of Physics. Mary bertemu Pierre untuk urusan pekerjaan maupun sekedar berdiskusi soal sains. Keduanya rupanya saling mencintai. Tahun 1895, Mary menikah dengan Pierre. Sejak itu, Mary lebih dikenal sebagai Marie Curie. Tak ada yang dapat menyenangkan pasangan ini selain bekerja dalam laboratorium. Saat itu, kebanyakan perempuan hanya berada di dalam rumah melakukan pekerjaan rumah tangga. Lain halnya dengan Mary. Ia ingin mendapat gelar doktor. Mary mencari topik yang kiranya menarik untuk diteliti. Saat itu, dunia sedang digemparkan oleh penemuan sinar X yang dapat melihat bagian dalam tubuh manusia. Sinar X ini dapat membuat benda bersinar dalam kegelapan. Mary dibantu oleh suaminya meneliti materi lain yang dapat bersinar dalam kegelapan. Salah satunya, batuan bernama pitchblende. Setelah melalui beberapa penelitian, Mary menemukan unsur kimia baru yang ia namai polonium. Polonium memiliki energi yang jauh lebih besar daripada uranium yang sebelumnya sudah ditemukan oleh Henry Becquerel. Mary menemukan istilah radioaktivitas untuk logam yang memancarkan energi. Mary menulis laporan agar ilmuwan-ilmuwan mengetahui penemuan ini. Ia ingin membacakan hasil penemuannya di Academy of Sciences di Paris. Sayangnya, baik Mary maupun Pierre bukan anggota akademi tersebut. Terlebih lagi, Mary adalah seorang perempuan.
Mereka tidak menerima perempuan. Akhirnya, guru sekaligus teman Mary, Gabriel Lippmann, kembali membantu Mary mengumumkan penemuannya di akademi. Para saintis tidak terlalu percaya karena belum melihat dengan mata kepala sendiri. Mary pun berusaha untuk mengekstraksi polonium murni dari pitchblende, tetapi usahanya gagal. Polonium yang didapatkannya sangat sedikit. Namun, di kegagalan tersebut, Mary justru menemukan unsur kimia baru yang ratusan kali lebih besar energinya dibanding uranium dan polonium. Ia namakan radium. Mary pada akhirnya beralih untuk mengekstraksi radium dari pitchblende. Selama 3 tahun, Mary jatuh bangun berjuang mendapatkan radium murni. Awalnya, ia mendapatkan garam radium yang masih belum murni. Butiran-butiran itu memancarkan cahaya indah tiap malam hari. Mary dan Pierre membawa stoples garam radium tersebut ke kamar mereka dan diletakkan di samping tempat tidur. Mereka memandang zat kimia itu dengan penuh takjub. Usaha Mary dan Pierre akhirnya terbayarkan. Pada tahun 1902, mereka berhasil menemukan radium murni. Akhirnya, para ilmuwan mempercayai Mary dan Pierre. Mary dan Pierre Curie semakin terkenal. Tahun 1903, mereka mendapatkan penghargaan Nobel di bidang fisika yang awalnya ditolak olehnya dan malah diterima oleh Henry Becquerel. Tahun 1911, Mary kembali mendapatkan Nobel bidang kimia karena penemuan radium dan polonium. Tak sampai di situ saja, Mary juga berkontribusi saat Perang Dunia Pertama. Ia mengubah mobil menjadi unit radiologi yang bisa dibawa kemana saja. Mary menamakan unit itu Petite Curies. Mobil ini sangat berguna untuk memeriksa tentara yang terluka dan harus dioperasi. Selain radiologi, Mary juga pergi ke berbagai rumah sakit untuk menjelaskan potensi radium dalam menyembuhkan tumor. Menjadi seorang perempuan tidak menghambat Marie Curie untuk belajar sampai tingkat doktor dan bahkan menjadi saintis yang dikenal dunia. Marie Curie membuktikan bahwa menjadi perempuan tidak menjadi alasan untuk tidak belajar. Seperti katanya, "We must have perseverance and above all confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something." Menjadi perempuan masa kini pastinya jauh lebih mudah untuk sekolah. Walaupun masih banyak yang menganggap tidak perlu bagi perempuan untuk sekolah tinggi-tinggi, tetapi yang pasti, ilmu pengetahuan tidak memiliki batasan gender.